Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Indri, Bu. Enggak loh, ibu absen dulu ya. Fitri, Hadir. Putra, Hadir. Fajri, Hadir. Arif, Hadir. tuh, Indri. Hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Yang lain? Ibal, Alfa. Alfa. Sebelum kita belajar, ketua kelas tolong pimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang vektor. Kita akan membahas tentang pelajaran kita hari ini kan dasar desain grafis. Terus kita akan memahami perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang kedua, kita akan menggunakan perangkat lunak vektor. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang vektor. 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 Ada yang tahu apa itu vektor? Sebelum saya bahas masuk ke vektor, siapa yang minggu kemarin belajar di rumah? Tak ada. Lupa. Nah, sekarang kita langsung saja kita masuk ke dalam vektor. Sudah. Gambar vektor. Ada yang tahu apa itu vektor? Tidak tahu? Ada yang pernah mendengar apa itu vektor? Pernah. Tapi pengertiannya lupa. Vektor adalah di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu gambar vektor. Gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tersusun atas sekumpulan garis. Terus ada kurva. Dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Gambar vektor yang tidak dipengaruhi oleh resolusi atau gambar titik piksel, seperti gambar bitmap. Kalian tahu bitmap? Bitmap itu kan gambarnya tidak jelas, kayak gini jaring-jaring ini. Nah, kalau vektor tuh mulus dia gini. Terus di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari vektor itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan vektor. Apa saja kelebihan dari vektor? Ada yang tahu? Tidak. Kelebihan gambar vektor yang pertama dia bersifat scalable. Ada yang tahu apa itu scalable? Yang pertama dia bersifat scalable. Ada yang tahu apa ini scalable? Bersifat scalable? Tidak, Bu. Scalable ini dia dapat gunanya untuk memperbesar dan apa? Mempotensialkan gambar. Yang kedua, apa itu? Kalau vektor ini dia memiliki ukuran yang lebih kecil, jadi dia gampang untuk di-download. Yang ketiga, dia dapat diubah dalam 3 dimensi.
dimensi. Yang keempat, dia itu mempunyai warna-warna yang solid atau warna-warna yang cerah yang dapat kita gunakan dalam menggambar. Warna yang solid. Selain dia mempunyai kelebihan, vektor juga mempunyai kekurangan. Apa yang kekurangan yang pertama? Tidak tahu. Grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realitas atau senatural gambar pada umumnya. Agak sulit ya. Yang kedua yaitu saat mengkonversikan objek gambar vektor ke gambar bitmap, maka hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Itu kekurangan dari vektor itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke dalam aplikasinya sendiri. Aplikasi desain grafis berbasis vektor. Apa saja yang anak-anak ibu ketahui tentang aplikasi dalam mendesain? Coba sebutkan. Canva. Untuk apa tuh? Apa? Contohnya? Contoh aplikasi vektor yang sering digunakan sehari-hari apa tuh? Photoshop. Photoshop, Photoshop, CorelDRAW, CorelDRAW, InDesign, InDesign. Apa lagi? Nah, mungkin banyak yang aplikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk menggambar. Salah satunya yaitu yang sering kita gunakan untuk vektor ini adalah CorelDRAW. CorelDRAW dia ini adalah suatu perangkat lunak atau software pengolah objek berbasis vektor. CorelDRAW dapat digunakan untuk membuat dan memanipulasi berbagai macam desain grafis. Contohnya kalau kita ingin membuat spanduk atau brosur dan sejenisnya, kita biasanya menggunakan CorelDRAW untuk membuat desain tersebut. Ada yang bawa laptop? Ada. Silakan buka laptopnya untuk kita praktekkan CorelDRAW, perangkat vektor ini di CorelDRAW. Silakan buka aplikasi CorelDRAW. Kita akan mempraktekkan atau kita mengenal dulu tool-tool pada CorelDRAW itu sendiri. Di dalam CorelDRAW, mana nanti? CorelDRAW ini ada gambar kerja dari CorelDRAW. Jadi di atas, paling atas, coba. Paling atas dari lembar kerja CorelDRAW ini, paling atas nih disebut dengan toolbar, title bar. Ini title bar. Title bar. Apa itu title? Title tahu title? Judul. Berarti ini untuk menampilkan judul dari CorelDRAW itu sendiri. Title bar untuk menampilkan judul. Selanjutnya kita yang masuk ke dalam yang kedua. Yang kedua, di bawah title bar ini kan ada lagi nih. Nih. Ada kelihatan di laptopnya masing-masing? Ini apa namanya di bawah title bar itu? Kan di sini ada menu-menunya nih. Menunya home, file. Nah, disebut dengan menu bar. Di sini di bawah title itu ada menu bar. Yang selanjutnya di bawah menu bar ada namanya. Di bagian menu bar ini
ada perintah-perintah seperti ada perintah file, perintah edit, view, layer, arrange, efek, dan lain sebagainya. Di situ disebut dengan menu bar. Di bawah menu bar, ini di bawah menu bar. Di bawah menu bar kan ada nih bagian tool atau misalnya kita menggambar, kita menggunakan pena ini atau menggunakan kuas ini. Ini disebut dengan toolbar. ya, ini disebut dengan toolbar. Di bawah toolbar ada namanya property bar. Property bar digunakan untuk mempermudah pemakaian. Apakah di laptop anak-anak ibu ada yang ibu jelaskan ini? Ada. Ada. Itu baru bagian awal. Kan di sini ada nih tombol menu. Ya. Itulah dia toolbar. Pena, pensil. Di sebelah rules, di sebelah toolbar, ini kan ada garis panjang nih. Garis panjang ini disebut dengan Toolbar. rules atau Oh, penggaris. Jadi ini memudahkan kita untuk bikin gambar. Bisa dengan di atas ini juga ada rules. oh, untuk menggeser gambar. Ya, mengukur. Kayak penggaris. Di luar lembar kerja yang kita kerjakan ini yang putih ini disebut dengan Windows, drawing Windows. Di sini ada namanya drawing page. Drawing page ini adalah lembar kerja kita untuk membuat suatu desain yang akan kita buat. Ada keluar gambaran. Keluar. Lembar kerja ini bentuknya ini sesuai ukuran yang akan kita gunakan. Ketika kita ngambil ukuran, di sini ada bagian file, ambil open, new, ambil new. Di situ nanti kita bisa ngambil ukurannya, misalnya 2 meter kali 4 meter. Nanti akan keluar lembar kerjanya sesuai ukuran yang telah kita buat. Pensil-pensil di sini tadi namanya tool box. Ini pensil yang kita gunakan. Nah, di sini ada toolbox. Toolbox dia berisi macam-macam tool yang digunakan untuk membuat objek, mengedit objek, dan memodifikasi objek dengan kita menggunakan pena dari toolbox di sini tadi. Baiklah, ibu akan mengetes pemahaman kalian sampai mana. Coba buka CorelDRAW-nya, kan ibu lihat. Misalnya, coba buat ini, buat Ambil file. pola dari Ambil ini dulu. tunggu bentar ya. Buat gambar dari pola lingkaran dan peta sama segitiga. Kalian boleh buat apa saja dari ketiga gambar ini dari toolbox yang ada pada CorelDRAW. Silakan dikerjakan sekarang. Coba ibu lihat satu-satu ya. Kendalanya di mana? Ini kendalanya di mana? Orang menarik. Benar apa? Jadi gambarnya segitiga. Oh, di toolbox. Di toolbox ada langsung segitiga. Ambil aja di situ. Nah, Nah, itu kan jadi itu segitiga. ya. Kalau yang itu masalahnya apa? Tidak ada masalah. Mau buat apa? Rumah. Sholat. Bagus, bagus. Di ujung ada kendala?
Ya, berarti pemahaman anak-anak ibu sudah bagus dan sudah mengerti tentang vektor pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang masih ingat penjelasan ibu tadi? Coba siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan. Saya, Bu. Coba. Silakan. Enggak, Bu. Dua aja. Coba jelaskan apa itu vektor. Baiklah, saya akan mencoba menjawab apa itu vektor. Vektor adalah gambar yang tersusun atas kumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau titik pixel yang disingkat DPI, seperti pada gambar bitmap. Ya, itu sudah mewakili penjelasan saya hari ini. Sebelum saya akhiri, ada tugas di buku desain grafis itu halaman 125. Kerjakan di rumah ya, desain gambar-gambarnya. Terus minggu depan ibu akan cek gambar yang kalian buat di rumah. Sekian pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada teman-teman, untuk mengakhiri materi kita pada malam hari ini, kita berdoa masing-masing. Doa mulai.